Al-Mukarram Abah Muhammad Jamhar Abdul Karim Al-Bantani. Makrifat macam-macam mandi wajib. Mengenai perihal mandi wajib, bisa saya jelaskan ringkasnya sebagai berikut. 1. Pakai air keran supaya aman dari air mustamal. 2. Tidak sah ketika mandi wajib niat dahulu, baru air mengenai bagian badan, sebab niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. 3. Saat air keran mengenai di bagian badan manapun, maka barulah niat mandi hadas besar. 4. Niat mandi haid. Nawaitul ghusla li rofil hadatsil akbari minal haidi fardol lillahi ta'ala. Niat saya mandi tuk menghilangkan hadat besar dari haid, fardu karena Allah Ta'ala. 5. Niat mandi wiladah melahirkan. Nawaitul ghusla li rofil hadatsil akbari minal wiladati fardol lillahi ta'ala. Niat saya mandi tuk menghilangkan hadat besar dari melahirkan, fardu karena Allah Ta'ala. 6. Niat mandi nifas. Nawaitul ghusla li rofil hadatsil akbari minan nifaasi fardol lillahi ta'ala. Niat saya mandi tuk menghilangkan hadat besar dari nifas, fardu karena Allah Ta'ala. 7. Niat mandi janabah junub. Nawaitul ghusla li rofil hadatsil akbari minal janabati fardol lillahi ta'ala. Niat saya mandi tuk menghilangkan hadat besar dari janabah, fardu karena Allah Ta'ala. 8. Pengalaman bedah ruhani para sahabat MURRI laki-laki, yang diajarkan mandi wajib seperti di atas, banyak yang masih kotor sebagian badan batinnya. Hal ini karena belum ditaubati mandi janabahnya sebelum mereka bergabung dengan MURRI, karena belum tahu niat dan tata caranya. 9. Mandi taubat dari janabah buat laki-laki. Niat saya mandi taubat dari mandi janabah yang tidak sah sejak balik hingga saat ini karena Allah Ta'ala. 10. Pengalaman bedah ruhani para sahabat MURRI wanita, yang belum menikah, yang diajarkan mandi wajib seperti di atas, banyak yang masih kotor sebagian badan batinnya. Hal ini karena belum ditaubati mandi haidnya sebelum mereka bergabung dengan MURRI, karena belum tahu niat dan tata caranya. 11. Mandi taubat dari haid buat wanita yang belum menikah. Niat saya mandi taubat dari mandi haid yang tidak sah sejak balik hingga saat ini karena Allah Ta'ala. 12. Pengalaman bedah ruhani para sahabat MURRI wanita, yang sudah punya anak, yang diajarkan mandi wajib seperti di atas, banyak yang masih kotor dan saling menumpuk kotorannya. Ada sebagian badan batinnya, dan ada yang seluruhnya. Hal ini karena belum ditaubati mandi haidnya, janabahnya, wiladahnya dan nifasnya, sebelum mereka bergabung dengan MURRI, karena belum tahu niat dan tata caranya. 13. Mandi taubat dari semua hadat besar buat wanita yang sudah punya anak. Niat saya mandi taubat dari mandi hadat besar yang tidak sah sejak balik hingga saat ini karena Allah Ta'ala. 14. Kotoran batin dari hadat besar ini biasanya karena niatnya salah, niatnya keliru, niatnya tidak bisa, juga dari tata cara mandinya memakai air mustamal, sehingga ada yang kotornya parah, kotornya sedang, sebagian badannya, dan ada yang ringan tinggal sedikit lagi. 15. Kotoran batin hadat besar ini tetap ada walaupun sudah tua, sepuh bila tidak ditaubati, ini sering terjadi. 16. Adapun maksud haid secara hakikat, bukanlah yang keluar dari farji, begitu juga dengan hadat besar yang lainnya, tetapi seluruh badannya yang sedang kotor, maka dalam ajaran Islam diharamkan sholat, puasa dan lain-lain. Juga dalam ajaran Islam, bersucinya tidak bisa hanya istinja saja, tetapi harus mandi seluruh badan disertai niat dan tata cara yang sahih. 17. Menurut kefahaman MURRI, bahwa hadat itu terbagi 4 tingkatan, yaitu 1. Hadat besar akbar seperti haid dan nifas, sebab aturan syariatnya lebih ketat daripada hadat besar yang lainnya, juga bila mandi haid dan nifasnya tidak sah, maka badan batinnya sangat kotor, dan lapisan kotoran haid dan nifas saling berbeda. 2. Hadat sedang, ausat, seperti janabah dan wiladah, sebab aturan syariatnya lebih ringan daripada haid dan nifas, juga bila mandi janabah dan wiladahnya tidak sah, maka badan batinnya tidak separah seperti kotoran haid dan nifas, tetapi antara lapisan kotoran janabah dan wiladah memang saling berbeda, tetapi hampir sama di satu lapisan. Maknanya, perbedaan tipisnya, bahwa janabah itu mani yang keluar, sedangkan wiladah anak yang keluar, sedangkan anak itu suci, sama dengan mani, tetapi dihukumi hadat besar, atau mandi wajib bila keluar atau lahiran. 3. Hadas kecil, ashgor, yaitu apa-apa yang keluar dari kubul dan dubur,
yang bisa membatalkan wudhu, seperti buang air kecil, buang angin dan lain-lain. 4. Hadat yang dimaafkan, mafu. Seperti, bila tidak tahu ia sedang junub, sebab ia sulit membedakan antara keluar mani, wadi dan madzi, maka walaupun dimaafkan, sebab ia meyakini itu wadi atau madzi asbab tidak tahunya ini, tetapi dalam ihtiyat kehati-hatian, dianjurkan mandi janabah. Ada juga najis mafu ini seperti makan kotoran ikan yang kecil, seperti ikan teri, maka dimaafkan, juga berwudu dari rumah begitu berjalan ke masjid tidak cuci kaki lagi ketika sampai di masjid, padahal kedua kakinya terkena debu-debu di jalanan, maka dimaafkan dan lain-lain. 18. Adapun perbedaan antara haid dengan istihadzoh penyakit adalah, kalau darah penyakit itu biasanya keluar kurang dari sehari semalam atau lebih dari 15 hari, dan bukan di harinya nifas. Artinya, melewati 60 hari masa nifasnya. 19. Perempuan yang istihadzoh dinamakan perempuan mustahadzoh, yang dihukumnya sama seperti orang yang beser, selalu mengeluarkan hadat kecil. Artinya ia masih berkewajiban sholat, puasa, dan boleh bergebrak karena darurat. 20. Sebelum berwudhu maka wajib mencuci farjinya terlebih dahulu, dan bila sedang tidak berpuasa maka wajib baginya tuk menyumbat farjinya, dan wajib cepat-cepat melakukan sholat, maka fahami hukum penyakit beser dari penyakit salisil baul saja. 21. Untuk lebih lengkap lagi tentang haid dan istihadzoh, maka di kitab-kitab fikih ada istilah, mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah goiru mumayyizah, mubtadah mumayyizah, mubtadah goiru mumayyizah dan mutahayyirah. Ngaji online MURRI lewat WhatsApp 087786443377 www.muri.id